saya kasihi, yang Yesus kasihi. Gimana kabarnya ini jemaat Hasofkana? Luar biasa ya, puji Tuhan. Saya senang ya bisa bertemu dengan semua. Untuk Pastor Samuel dan Bu Lucy, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tema bulan ini berfokus pada iman. Saya buka dulu. Berfokus pada iman. Nah, subtemanya saya mau sampaikan kepada setiap kita semua yang dikasih Tuhan, the last call. Panggilan terakhir. Kita tahu ya, kalau kita sedang mengadakan perjalanan, baik di stasiun atau di bandara, kalau mau ketinggalan kan rasanya bingung ya. Last call untuk penumpang ini tujuan ini. Wah, lari-lari kita. Sedemikian rupa supaya nggak ketinggalan pesawat atau kereta. Nah, ini biarlah kita 1 bulan ini kan sudah fokus dengan iman kepada Yesus. Ya, satu-satunya, Yesus itu sudah kita tahu ya, satu-satunya jawaban setiap permasalahan hidup kita. Makanya di Matius 4 kita lihat ya. Matius 4 itu pada saat Yesus diuji di padang gurun itu, ayat 4. Oh sorry, ya betul. Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jangan kita hari-hari menyibukkan dengan kebutuhan jasmani. Enggak. Itu pemeliharaan Tuhan tuh pasti ada sempurna bagi kita yang percaya. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memasuki tahun 2026, saya itu diperingati dengan keras. Tuhan bilang sudah tidak ada lagi waktu untuk bermain-main. Stop. Ini sudah waktunya kita ngejar Tuhan. Firman. Setiap hari kita butuh firman mutlak gitu. The last call, kita lihat dulu dari Zefanya 1 ayat 7. Zefanya 1 ayat 7. Ini di perjanjian lama. Tuhan sudah berbicara jauh sebelum Yesus datang ke muka bumi. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Amin. Ditulis oleh Nabi Zefanya jauh sebelum Yesus datang. Tapi kenyataannya pada saat Yesus sudah turun ke muka bumi, itu kontras. Kita lihat di Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Lukas 14 ayat 15 firman Tuhan. Nyata sekali ya bahwa ini satu peringatan buat setiap kita. Ayatnya yang ke-15, perumpamaan tentang perjamuan besar. Penekanannya di ayat 24, kita loncat dulu ya. Ayat 24, ini Lukas 14. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Tadi kan di Zefanya dibilang Tuhan sudah menguduskan undangannya. Tapi kenapa kok tadi di Lukas 14 dalam penekanan ayat 24 itu dikatakan seperti itu? Nah, kita mau belajar nih sama-sama kenapa. Ini kan ayat
Lukas 14 itu ayat 15 sampai 24 itu paralel dengan Matius 22 ayat 1 sampai 10. Kita lihat di ayat Lukas 14 yang kita baca aja ya langsung dari 15 tadi ya. Secara cepat. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbagailah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Terus, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Firman Tuhan. Terus 18. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Ini yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Terus yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Terus yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Terus maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Ini apa nih? Banyak kali orang yang sudah dipanggil tapi berdalih. Berdalih dengan Tuhan dengan menyibukkan dirinya dengan kesibukan-kesibukan yang dikatakan itu bukan kepentingan kerajaan surga. Maka kembalilah hamba itu tadi ya, terus lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang tadi akan menikmati jamuanku. Kita sudah diundang dalam perjamuan pernikahan anak domba. Tetapi apakah kita sudah dikasih contoh tadi masih berdalih dengan Tuhan? Hari-hari ini kita harus berbenah diri. Berbenah diri itu perlu pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Berbenah diri, satu, harus memiliki kejujuran kepada Tuhan dan belajar untuk selalu menyelaraskan hati, pikiran, dan perkataan itu satu. Di hadapan Tuhan kalau kita nggak jujur, itu namanya kita munafik. Kita bisa membohongi manusia, tetapi apakah sungguh-sungguh kita sudah memiliki hati, pikiran, dan perkataan yang memiliki integritas, selaras. Dan diperlukan adanya pertobatan ilahi yang sejati. Kalau kita tidak berbenah diri, itu di Matius dengan jelas dikatakan seperti ini. Kan dia paralel dengan Matius 22. Matius 22 kita lihat. Di Matius 22, firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat yang ke 11. Matius 22 ayat yang ke 11. Firman Tuhan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Saya bertanya-tanya, Tuhan ini kenapa ya Tuhan? Kok dia sudah masuk ke kerajaan tapi tidak berpakaian pesta? Saya dapat hikmat. Orang-orang yang sudah dikasih karunia dan talenta, tetapi tidak pernah mau mengembangkan talenta itu, seperti yang memiliki satu, disimpan aja. Beda dengan yang 2 sama yang 5. Mereka tidak pernah menghias hidup mereka dengan kebenaran firman. Apa yang menjadi
kehendak Bapa atas hidupnya, sudah dipercayakan karunia, talenta, tapi tidak pernah mau mengembangkan itu. Untuk kepentingan apa? Kerajaan tadi saya katakan. Kepentingan kerajaan sorga apa sih? Sesungguhnya esensi dengan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Nah, 4 tahun ke depan yang saya dapatkan adalah akan terjadi banyak penuaian jiwa-jiwa untuk kerajaan surga atas seluruh muka bumi. Kegerakan Roh Kudus bisa dikatakan double porsi bagi setiap yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang haus dan lapar, yang merindukan Tuhan siang dan malam, mengutamakan kepentingan surga, memiliki kejujuran, mau melakukan introspeksi diri setiap hari untuk kita dapat dikatakan sudah bertobat secara ilahi yang sejati di hadapan Tuhan. Itu nggak mudah. Makanya Yesus katakan, siapa yang mau ikut aku, ayo sangkal diri. Pikul salib, sangkal diri setiap hari. Ikut aku, Yesus bilang. Hari-hari ini ya, memasuki 2026, ledakan revisional. Ledakan revisional itu adalah pengajaran-pengajaran yang benar akan mendominasi gereja-gereja yang takut akan Tuhan. Setiap gereja-gereja yang menyelaraskan dirinya dengan agenda surga, mereka akan mengadakan revisional. Karena apa? Selama ini gereja-gereja itu sudah dinina-bobokkan dengan revisionis, pengajaran-pengajaran sesat, tetapi pakai ayat. Tuhan bilang, aku tidak tertarik dengan gereja-gereja mega church itu. Nah, Tuhan cari yang walaupun sekelompok kecil, tapi di situ akan terjadi satu ledakan di mana kita ada kesatuan hati seperti jemaat mula-mula. Ingat ya, jemaat mula-mula pada saat mereka berdoa bersama dalam kesehatian itu goyang loh tempat mereka berdoa. Itu menyatakan bahwa ada satu lawatan supranatural atas kehidupan mereka. Makanya mereka mendapatkan keberanian untuk memberitakan Injil. Ladang sudah menguning, tuayan banyak, pengerja sedikit. Karena apa? Gereja sibuk dengan agendanya sendiri-sendiri. Tidak bisa menilai zaman ini. Akan terjadi intensitas ya, intens ini. Yang kita sudah lihat fenomena-fenomena sekarang ini itu akan terus bencana alam, kelaparan, perang di mana-mana. Itu Matius 24 sedang digenapi. Kita sedang hidup di Matius 24. Dan Yesus katakan itu baru permulaan zaman penderitaan. Jangan cepat-cepat mau selesai. Tuhan katakan masih banyak tugas kita yang harus diselesaikan. Jiwa-jiwa loh. Kepentingan surga itu jiwa-jiwa. Saya bersyukur tempat ini Tuhan katakan tadi ada akses. Aku ulurkan tongkatku. Perkenananku masih ada untuk tempat ini. Ayo kita bangkitkan roh kita. Satu sama lain saling menyulut api Roh Kudus. Ayo bangun. Ibu siapa? Bu Heni. Ayo Bu, sama-sama jemaat di sini. Kita bangun kerajaan Allah untuk kepentingan surga, Bu. Ya, jangan takut menderita, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau takut menderita, nggak layak bagi kerajaan surga. Kesatuan. Tuhan minta kesatuan. Ayo kita bersatu. Yang muda-muda juga jangan pikir, gue masih muda. Enggak. Roh Allah ada pada setiap kita. Itu perkasa. Saling mensupport satu sama lain. Saling mendoakan satu sama lain. Ayo, kalian ditempatkan di tempat ini. Visi Pastor Samuel dan Bu Lucy apa? Dukung dalam doa. Tuhan, jangan lalukan tempat ini
Aku mau lihat dan mengalami kejadian supernatural dan adikorodati untuk House of Kana, Tuhan. Karena aku tahu di luar sana banyak jiwa-jiwa yang masih memerlukan Engkau, Bapa, kasih-Mu, yang tersesat, terhilang, berbeban berat. Apa yang sedang terjadi di alam roh, itu sedang terjadi di alam fisik. Peperangan di alam roh sana. Kuasa gelap sedang berusaha untuk mengambil sebanyak-banyaknya umat percaya, umat pilihan Allah. Kalau kita tidak pernah mau serius dengan Tuhan, jangankan kita menjadi saluran berkat bagi orang, kita sendiri akan keseret arus. Melawan arus dunia ini nggak susah. Kalau kita mau mengandalkan siapa? Yesus. Lawan arus dunia ini. Arus dunia yang sedang menuju kebinasaan kekal. Kita harus lawan arus. Lihat di Matius 7 ayat 13-14, firman Tuhan. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melalui pintu yang lebar, jalan yang luas. Terus, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya, sedikit, a few. Di bulan Desember, saya merasakan dan saya dapat ayat itu untuk saya sama Tri ya. Kami itu di sana bukan untuk senang-senang, enggak. Saya dapat satu pengertian bahwa seperti Yosua mengutus 2 pengintai ke Yeriko, Tuhan akan percayakan kami satu pelayanan di sana. Tapi saya melihat bahwa gereja di sana juga bodoh, tidur semua. Ibadah kok rasanya cuma rutinitas. Api Roh Kudusnya redup. Nah, kitalah yang dipercayakan Tuhan untuk menyulut api Roh Kudus itu kepada setiap jemaat-jemaat yang tertidur. Jangan anggap enteng, no, jumlahnya cuma sedikit. Nah, Tuhan gak perlu banyak. Yang Tuhan mau apa? Kerelaan, ketulusan, keikhlasan untuk melayani Tuhan. Sebelum saya sama Tri bilang mau ke sini, ke Pastor Sam sama Bu Lucy, Tuhan bicara banyak kepada saya. Tuhan bilang, ya Chris, ya serius, engkau kalau mau serius sama Tuhan hari-hari ini ke depan, bisa menembus alam roh. Tuhan katakan, untuk apa Tuhan menembus alam roh? Hei, jadilah pahlawan Allah yang gagah perkasa seperti Gideon. Menangkan jiwa-jiwa. Pak Chris, ya, Tuhan sudah percayakan istri sama 2 anak, puji Tuhan. Ini yang dipercayakan di dunia ini. Lah untuk kerajaanmu apa Tuhan? Tembus alam roh itu. Engkau mempunyai potensi, rohmu kuat soalnya. Nah itu jangan dininak bobokkan. Tuhan, aku tahu untuk potensi yang kau berikan kepadaku, berikanku kemampuan, Roh Kudus, nyatakan apa yang kau inginkan atas hidupku. Banyak Tuhan sampaikan di sini. Untuk Bu Ros, Pastor Ros ya, Bu Olivia, khususnya gembala kita, Pastor Samuel dan Bu Lucy, kita saling mendukung sama lain. Karena apa? Iblis itu nggak tinggal diam. Saya mendapat satu penglihatan monster yang tidak bisa saya gambarkan, Pastor. Dan itu nggak main-main. Tuhan bilang, engkau akan kuajarkan untuk strategi berperang. Di sini ayo, Pastor Ros. Harus Pastor, nggak bisa nggak. Hari-hari ini jangan kita cuma terlena seperti tadi Bu Kiki bilang, rutinitas. Bu Maria bilang, rutinitas. Jangan tembus dimensi roh itu. Katakan, Roh Kudus, aku mau dipenuhi oleh
pribadimu. Roh Kudus itu pribadi ya. Bilang, Roh Kudus, Ibu, Tuhan gak pandang usia loh, Bu Syama. Ibu mau dipakai sebagai alat kerajaan Allah. Ya, ini tempatnya, Bu. Ya. Doa seorang ibu tuh besar kuasanya. Nggak mungkin, Bu, nggak menutup kemungkinan ibu bisa bawa jiwa-jiwa. Bisa. Jangan meremehkan Tuhan. Roh yang ada di dalam kita itu besar. Percaya ya. Roh Allah yang perkasa. Ayo kita sama-sama berjuang. Kita harus bisa masuk ke pintu yang sesak itu. Berapapun harga yang harus dibayar. Setuju nggak, Pastor Ros? Pasti ada harga yang harus dibayar kan? Iya. Mau ngikut Yesus kok. Tadi kan saya bilang, setiap hari, apa tadi Bu Heni? Sangkal diri, pikul salib. Mau sangkal diri, pikul salib. Aku masih suka yang dunia, Tuhan. Apa yang kita cari sih di dunia ini? Keadaan dunia secara internasional, secara global. Kita jangan lihat kota Surabaya aja. Buka matamu, lihat itu loh. Di mana-mana kekacauan, dan Tuhan katakan sebentar lagi akan terjadi banyak kerusuhan di mana-mana. Kalau kita tidak minta tudung perlindungan yang dari Tuhan, anak-anak kita, keluarga kita bilang, Tuhan, kami butuh perlindungan-Mu. Tudung perlindungan itu, Tuhan. Tangan-Mu yang kuat biarlah ada di atas kepala kami. Serius, betul, serius dengan Tuhan. Jangan lengah. Harus selalu sadar. Ini ditekankan ini. Bu Alfiret, harus selalu apa Bu Alfiret? Sadar. Ya. Saya senang loh sekarang setiap minggu Ibu datang. Ya. Ini kita cuma bukan berkumpul aja, Bu, untuk senang-senang, bukan. Kita mencari sesuatu yang dari Tuhan ya, Bu. Setuju ya Bu Alfiret ya? Kita semua setiap hari sudah terima mujizat loh. Bisa bangun, gerakan kaki tangan, semua itu mujizat buat kita. Ya. Jadi harus sadar. Jangan lengah. Tetap Tuhan katakan berjaga-jaga dan terus berdoa dalam bahasa roh. Sudah dikasih bahasa roh disia-siakan. Isel, setiap hari udah bahasa roh belum? Bahasa roh itu kenapa penting hari-hari ini? Harus kita praktekkan. Melalui bahasa roh akan banyak penyataan-penyataan Tuhan diberikan kepada kita. Itu yang saya dapatkan. Orang di luar sana sedang membutuhkan kasih. Kasih yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Hanya kita sebagai anak-anak Allah bisa menjadi saluran kasih. Bagikan kepada mereka. Seberapa yang ada sekarang, Tuhan dapat memultiplikasi untuk House of Kana. Saya beriman dan saya percaya Tuhan dengan caramu Bapak. Ya Yesus, ya Roh Kudus, bukan cara kami manusia. Karena saya tahu Tuhan mengasihi kita semua. Terlebih Pastor Sam dan Bu Lucy. Ayo kita saling support lah. Support. Selagi waktu masih ada. Harus bisa membaca musim. Sekarang ini lagi musim peperangan di alam roh. Musimnya, seasonnya itu lagi perang ini, lagi perang. Rebutan jiwa. Ayo kita sepakat berdoa. Bila perlu seperti dulu ya Pastor, ada doa malam. Tapi kita fokuskan hanya untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk jiwa-jiwa bagi House of Kana. Di dalam
Matius 22 ayat 10. Matius 22 ayat 10 firman Tuhan. Kok ayat 10 ya? Mungkin saya salah penekanannya. 14 ayat 14. Ya ini tadi sudah jelas sih. The last call, karena dikatakan di sini sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tetapi mereka tidak pernah mau menyelaraskan hidup mereka dengan apa yang menjadi kehendak Bapa kita di surga. Talenta, karunia dipercayakan dan tidak pernah mau menderita. Makanya dikatakan tidak berpakaian pesta. Itu kalau diluruskan atau diparalelkan dengan yang di Wahyu, kita ini tidak memakai jubah linen putih bersih ya. Itu. Saya percaya ya bahwa hari ini sedang terjadi sesuatu yang baru untuk setiap pribadi kita dengan Tuhan. Tahun 2026 biarlah merupakan tahun eksplorasi untuk setiap kita di tempat ini, banyak menjangkau jiwa-jiwa untuk mulai mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa atas kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai anak-anak yang dikasihinya. Di dalam situasi kondisi apapun yang membuat kita merasa seperti sakit bersalin, itu jangan pernah menyerah. Tetap Tuhan katakan bertahan. Karena apa? Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itulah yang akan selamat. Kita ini lagi dilucuti kedagingannya kita. Hari-hari ini dibersihkan oleh Tuhan untuk kita merasa seperti saya dapat itu kan, seperti kayak sakit bersalin. Saya bilang sama Tri, ya gimana ya, saya kan nggak tahu sakit bersalin. Ya pokoknya Tri bilang ya itu. Rasanya kok hari-hari yang kita hadapi sekarang itu berat gitu, berat Tuhan. Seperti betul-betul tanpa Engkau nih aku sudah nggak sanggup Tuhan. Nah itu Tuhan izinkan. Kita sedang fase merasa sakit bersalin untuk melahirkan generasi yang akhirnya dimenangkan untuk kerajaan Allah. Ada satu tips ya yang saya dapat dari hati yang paling dalam ya, dari hati yang paling dalam dan mendasar, dari hati lubuk kita ya, lubuk hati kita itu, di situ tuh Roh Kudus bertahta ya. Di dalam saat kita memasuki hadirat Tuhan dengan memiliki hati yang tenang di hadapan Tuhan, itu sebenarnya Tuhan sedang memberikan kita pengajaran tentang kehidupan. Akan keluar berbual-bual air kehidupan yang memancarkan terang Kristus. Jadi pada saat kita menghadap tahta dalam doa pribadi ya, saat teduh dengan Tuhan, hati kita tuh harus tenang dulu. Jangan lagi memikirkan hal-hal yang aduh nanti siang makan apa, waduh ini belum bayar, sekolah anak belum bayar, waduh ini utangku hari ini kan ditagih. Lah kalau kita memiliki hati yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang membawa kita akhirnya khawatir dan lain sebagainya, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Saya belajar untuk menenangkan hati, pikiran-pikiran yang liar saya padamkan. Saya katakan darah Yesus sudah membersihkan pikiran saya. Disitulah dari lubuk hati yang paling dalam kita bisa mendengar dengan jelas apa yang Tuhan rindu sampaikan untuk kita bagikan bagi orang-orang di sekitar kita untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah ke depan setiap kejadian-kejadian yang ada ya, baik mau perang, mau bencana alam, mau sakit penyakit, mau kelaparan, mau banyak kerusuhan, kita harus tetap berpegang pada firman. Terus bagian kita adalah
menuntaskan, menyelesaikan pekerjaan kita untuk kerajaannya, untuk setiap karunia yang sudah diberikan, dipercayakan maupun talenta, kita kembangkan. Hari-hari ini dunia sangat membutuhkan kita. Di luar sana semakin gelap, biarlah kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai anak-anak kerajaan Allah, boleh membawa terang Kristus bagi setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita.